Kamu pernah nggak, atau sering barangkali ketika lagi nggak ngapa-ngapain, lebih seringnya sih ketika mau tidur, itu pikiran suka kemana-mana. Apa yang salah sama aku ya? Kok aku merasa diri aku kacau kayak gini ya? Kok aku susah buat bahagia ya? Gimana kalau keadaan nanti semakin memburuk ya? Kok aku nggak seperti ini ya? Kenapa aku dulu nggak seperti itu? Dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan lain yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dan nggak ada jawabannya. Bikin kita pusing dan makin kemana-mana. Hingga akhirnya berakibat jadi galau, tambah galau, lebih tepatnya tambah bingung karena nggak nemuin jawaban dan pikiran itu tambah ruwet aja. Hingga akhirnya nggak bisa tidur lah dan sebagainya. Evaluasi. Merenungkan sesuatu untuk evaluasi diri itu memang perlu dilakukan agar kita lebih baik ke depannya, namun nggak baik buat diri sendiri kalau itu dilakukan secara berlebihan. Berlebihan yang seperti apa? Misalnya, ketika belum berhasil dalam mencapai sesuatu, ketika sudah berusaha. Nah, kemudian menjadi bahan buat overthinking nih. Kenapa aku gagal bahasanya seperti itu? Karena sebelumnya ketika gagal barangkali pernah dikatain sama orang-orang kayak kamu sih nggak pintar, kamu sih kurang kayak gini, kamu sih seperti itu, kamu sih seperti ini. Makanya kalau diajarin itu cepet dong, kamu sih nggak pernah bla bla bla. seperti itu. Kata-kata negatif ini menjadi referensi buat diri sendiri. Ketika tanya seperti itu, akhirnya jawaban yang muncul adalah Karena kamu bodoh misalnya, sehingga kamu nggak berhasil, kamu nggak sebagus dia, kamu nggak seini dia dan sebagainya. Nah, ini yang memberikan dampak yang tidak baik untuk diri sendiri, karena jawaban seperti itu bukannya malah bisa menjadi perbaikan diri, tapi bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang. Kemudian biasanya memvalidasi seperti ini. Oh iya ya, ya udah deh, ya namanya kemampuan cuma segini, ya bisa apa? Jawaban yang seperti itu bisa berakibat memberikan label negatif kepada diri sendiri atau membatasi diri sendiri lebih gampangnya. Hingga kemudian jawaban negatif yang dia berikan kepada dirinya sendiri itu menimbulkan pertanyaan baru lagi. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku nggak sebagus dia ya? Kenapa aku seperti ini? Kok aku kayaknya buruk banget deh? Dan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan negatif yang tidak menemukan jawaban membuat diri semakin merasa buruk terhadap diri sendiri. Hingga akhirnya berimbas ke perasaan. Hingga akhirnya kemudian jadi semakin galau, jadi semakin sedih, jadi semakin merasa tidak berdaya, jadi semakin merasa tidak bisa apa-apa. Lalu gimana sih caranya buat ngatasin ini? Karena ini ganggu banget. Yaelah, ganggu banget. Cara untuk mengatasinya adalah ketika kamu sedang overthinking, kita kan sadar ya ketika kita sedang overthinking nanya kenapa, kemudian yang nggak ada ujungnya dan bikin capek sendiri. Nah, ketika pada saat itu langsung cut aja. Ketika lagi tanya kenapa, potong kebiasaan itu, potong kejadian itu dengan melakukan hal lain. Misalnya, ketika muncul kenapa ya aku kok gini ya, kenapa ya aku kok gini ya, langsung lakukan pemotongan dengan cara kamu ngobrol sama orang. Ketika kenapa ya, kamu langsung cerita, atau kamu ngobrol sama seseorang yang ada di depan kamu, atau mama papa kamu, atau orang lain yang ada di sekitar kamu aja ngobrol mereka, sehingga yang tadinya awalnya akan overthinking atau dia mau overthinking itu nggak jadi. Selain ngobrol, kamu juga bisa melakukan dengan cara lain, misalnya kayak kamu baca buku, kamu nyapu, atau melakukan aktivitas rumah, bersih-bersih nih misalnya, atau olahraga, atau nonton video lucu, atau nonton channel @live, kayak gitu juga bisa. Sehingga yang tadinya mau overthinking, nggak jadi overthinking. Atau dari Eileen Kennedy Moore, PhD dari Psychology Today yang ditulis di bukunya, itu dia bilang seperti ini, kita juga bisa lakukan dengan cara merubah pertanyaan kenapa yang muncul di pikiran kita itu jadi apa yang bisa aku lakukan? Apa yang aku bisa lakukan untuk membuat ini jadi lebih baik ya? Apa yang aku bisa lakukan untuk membuat aku menang di perlombaan selanjutnya misalnya? Apa yang bisa aku lakukan sehingga aku bisa seperti ini, seperti itu? Sesuai dengan overthinkingnya kamu kenapa? Seperti itu. Aku kasih contoh, kalau aku nih overthinking itu biasanya ketika di usia segini, aku merasa pencapaian aku itu belum sesuai dengan apa yang aku harapkan. Teman-teman aku udah pada begini ya, kok aku masih kayak gini-gini aja, seperti itu. Nah, itu kadang-kala jadi bahan overthinking buat aku. Terus kemudian, kata tanyanya gimana? Kenapa kok aku gak bisa kayak mereka? Misalnya, muncul seperti itu di pikiran aku. Aku bisa nanya, apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa mencapai apa yang aku inginkan, impianku misalnya. Apa yang bisa aku lakukan sehingga tahun ini aku bisa mencapai tabungan sebesar 50 juta nih, misalnya seperti itu. Sehingga kenapa yang menimbulkan kenapa-kenapa lain?
kemudian muter-muter kayak gitu aja berubah jadi tindakan, karena apa yang bisa aku lakukan ini menuju ke tindakan dan itu akan memberikan reaksi atau efek lebih positif daripada nanya kenapa gitu. Karena overthinking itu bisa diatasi dengan cara kita bertindak. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa tanya, siapa yang bisa membantu saya ya? Contoh misalkan dari aku tadi, kok di usia segini aku belum bisa mencapai tabungan, ini contoh aja ya. Kok di usia segini aku belum bisa meraih tabungan sebesar 100 juta nih, misalnya seperti itu. Terus kemudian aku tanya, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa dapat tabungan 100 juta nih? Kemudian aku menemukan jawabannya, oke, aku cari mentor, aku cari orang yang bisa membantu aku dalam hal gimana cara mendapatkan uang sebanyak itu. Dengan cara mungkin berbisnis lah atau apa. Kemudian siapa yang bisa membantu aku untuk melakukan itu, karena dari aku sendiri pun kadang-kala nggak bisa melakukannya sendirian. Kita beberapa hal yang kita alami, beberapa masalah yang muncul dalam hidup kita, itu tidak semuanya kita bisa selesaikan sendiri. Maka dari itu Allah hadirkan orang di sekitar kita. Tujuannya apa? Biar kita mencari bantuan, agar kita bisa menyelesaikan masalah kita itu nggak sendirian gitu. Karena beberapa hal tidak bisa kita selesaikan sendirian. Kadang kita perlu bantuan dari orang yang tepat. Contoh tadi, aku pengen punya tabungan sebesar 100 juta. Berarti aku cari orang yang sekiranya bisa mementor aku, bisa membantu aku dalam hal bisnis nih misalnya. Lalu siapa orangnya? Orang yang sudah terbukti dia berhasil dalam bisnisnya. Dan dalam hal ini aku harus cari orang yang tepat yang bisa membantu aku. Misalnya contoh pengusaha, misalnya contoh orang yang sudah berhasil dalam bisnisnya, sehingga aku bisa meminta bantuan untuk diajari oleh mereka, seperti itu. Begitu juga dengan problem yang kamu hadapi. Jadi kita punya problem yang berbeda-beda, aku, kamu, mereka, atau siapa saja. Dan yang bisa kita lakukan bukan tanya kenapa, karena itu hanya akan memperburuk aja dan tidak memberikan solusi apa-apa. Sehingga yang bisa kita lakukan yang pertama tadi, yaitu merubah kata tanya jadi apa yang bisa aku lakukan, kemudian tanya siapa ya sekiranya yang bisa bantu aku. Tentu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah akan menuntun kita untuk cari orang yang tepat yang bisa bantu kita gitu. Jadi seperti itu, semoga video ini membantu dan kita lebih bisa mengatasi dan mengendalikan overthinking yang kita alami. Seperti itu ya, silakan dicoba, silakan dipraktekkan, semoga berhasil. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.